Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang warahmatullahi Bapak dan wabarakatuh. Ibu semua. Siang teman-teman, selamat bergabung. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat Waalaikumsalam Selamat bergabung dan berjumpa kembali di event rutin dari NACE Indonesia Section Bincang Santai Korosi atau yang lebih dikenal dengan Bintaro. Host kali ini ada saya Dimas Fawas dan rekan saya. Saya Andri Setiawan. Ya, Mas Andri, judul diskusi santai kita siang ini apa? Diskusi santai kita ini berjudul Cathodic Protection and Challenges. Jadi basic ini buat teman-teman semua, kita biar bisa belajar sama-sama juga. Ya, jadi kebetulan pembicaranya nih expert dari Cathodic Protection, baik dari level introduction ataupun sampai advance. Nanti ketika teman-teman atau rekan-rekan Bapak dan Ibu ada pertanyaan bisa ditanyakan ke expert kita. Ada siapa aja, Mas Andri, pembicaranya? Yang pertama adalah Pak Wahyu. Ya, Pak Wahyu Soeharto ya. Terus lalu yang kedua? Yang kedua adalah Pak Ahmad Muntohar. Oke, kayaknya peserta kita juga udah banyak. Iya, ini udah 40 lebih, ini lumayan. Dan makin terus bertambah pesertanya. Mungkin bisa kita lihat terus untuk presentasi ini, untuk webinar ini. Nah, ini agendanya. Pertama kita cuma membacakan introduction dan ground rules. Ini mirip-mirip lah dengan webinar-webinar sebelumnya. Lalu kita lanjutkan dengan safety moment, lalu opening dengan Pak Rizal Tresna sebagai NACE Indonesia Chairman. Kita lanjutkan dengan expert-expert kita untuk melakukan bincang santai dan ditutup lagi dengan chairman kita. Nah, ini tata tertibnya seperti biasa. Pas lagi acara berjalan, minta tolong untuk di mute supaya suara-suara background nggak mengganggu jalannya diskusi. Lalu kalau mau bertanya, tanya apapun silakan ngetik di chat box. Nanti kita ada yang menampung pertanyaan tersebut dan nanti pada saat sesi tanya jawab akan kita tanyakan kepada para narasumber. Nah, nanti tanya jawab ini terdiri dari 2 pertanyaan dari peserta. Mungkin nanti kita juga akan open mic supaya bisa ngobrol dengan para narasumber supaya lebih akrab. Seperti itu. Pak Rizal udah siap, Pak? Pak Rizal. Okay. Safety moment. Kita pertama safety moment. Jadi ini karena kita topiknya Cathodic Protection masih terkait dengan sistem keelektrikan. Mohon dilihat dan diperhatikan, ini cukup menarik. I love you too. Whoa. Oh, man. So that's what an airbag feels like. My car. Great. I should probably get out and see how bad the damage is. Wait. Are those telephone wires or power lines? Either way, they could be hot. No way to be sure. Don't take any chances. Just stay in the car and call 911.
Good thing I actually paid attention during that safety meeting. Hi, this is Stephen Stonebanks. I've been in a car accident. I hit a power pole. I'm on Highway 18, somewhere east of the 356th Street exit. A couple of miles. No, I'm okay, but there are power lines on my car. Okay, yeah, I know. I won't move until you tell me that the line is de-energized. Yes, I will stay put. Okay. Please hurry. Thank you. Honey? Listen. I've been in an accident. No, I'm fine. I'm fine. I hit a power pole. The car is a mess, but I'm okay. Yeah, I've called 911. They're on their way. Oh, no. Hey! Are you okay? Hey! Stay back! No, don't come any closer. You could get shocked by the ground around these down power lines. Stay back about 35 feet and make sure no one else comes near. Okay. I've called 911. They're on their way. Thank you. Honey? No. I'm fine. No, don't worry. Yeah, the police are on their way. Yeah, all I've got to do now is sit and wait. Honey? I gotta call you back in a couple of minutes. Oh boy. Not good. Oh my gosh. Okay. Plan B. Exit the vehicle. But now I gotta worry about touch potential. Touch potential is risk of electrocution based on one part of the body touching an energized object like a car while simultaneously touching the ground. Electricity flows from the vehicle through the body and into the ground, essentially making me into a human jumper cable, which would be bad. I gotta jump and land with both feet together. Whew! Okay, now step potential. Because the ground is energized, electrical current can travel through me if my feet aren't close together. Electrical current enters through one foot and out the other. The further apart my feet are, the greater my chances of getting shocked. So I must move away using short, shuffling steps. Shuffle, shuffle, shuffle. There you go. You got this, Steven. No large steps. Just keep on shuffling. Every day I'm shuffling. I'm sorry, I can't come to the phone right now. I'm busy trying to stay alive at the moment. Almost there. Hi, honey. No, everything's okay. No, nobody got hurt today. Well, except the, Remember how we were talking about getting me a new car? Ya, Mas Andri, back online. Tadi maaf, network saya lost. Perasaan paket internetnya udah yang paling mahal dan udah Hujan dibayar gede nih. juga. Mungkin karena hujan nih kena petir. Oh, iya mungkin. Oke, next agenda apa Mas Andri? Agenda berikutnya adalah opening dari NES Indonesia Chairman, Pak Rizal Tresna. Silakan, Pak. Silakan, Pak Haji. Terima kasih Pak Dimas dan Pak Andri atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-bapak semua. Selamat datang kembali di event NES Indonesia Section. Jadi
ini adalah salah satu sesi sharing knowledge dan experience untuk masyarakat Kolosi Indonesia. Jadi kalau boleh refresh, jadi ini Indonesia Section memiliki 3 agenda yang terkait dengan sharing untuk knowledge dan experience. Yang pertama adalah technical discussion group, yang sebenarnya mulai tahun ini kita mengadaptasi, jadi kita menjadi online. Sebetulnya acaranya adalah offline ya. Jadi kita cuma bisa offline sekali di tahun ini dan kita masih lanjut dengan online. Kemudian kita punya juga event yang kedua terkait dengan knowledge sharing ini adalah Bintaro, jadi bincang santai korosi. Yang ketiga adalah podcast Korosi Indonesia. Ketiga acara itu cuma sedikit berbeda di format, tapi semua adalah wahana kita, event kita untuk bisa sharing terkait knowledge dan experience terkait dengan korosi. Jadi silakan bapak-bapak dan teman-teman semua bisa akses acara ini, akses event ini. Mudah-mudahan tahun depan untuk yang technical discussion group kita akan lakukan dengan offline. Karena memang konsepnya dari awal itu offline. Jadi sarana kita juga untuk bisa ketemu tatap muka, bersilaturahmi dengan rekan-rekan semua. Mungkin tidak panjang lebar dari saya. Selamat menikmati acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber hari ini, Pak Ahmad Muntohar dan Pak Wahyu Soeharto, expert di bidang Catholic Protection. Nah, ini menarik sekali. Nah, tentunya kalau dikombinasi dengan coating, menarik sekali tentunya. Kenapa? Karena dalam banyak kasus TV gitu ada kombinasi dengan coating gitu ya. Mungkin barangkali nanti teman-teman bisa bertanya atau memiliki concern terkait dengan bagaimana aplikasi CP di industri gitu ya, di lapangan. Mungkin demikian. Sekali lagi terima kasih kepada host Pak Dimas dan Pak Andri, juga untuk narasumber Pak Ahmad Muntohar dan Pak Wahyu Soeharto, juga untuk teman-teman dan bapak semua yang bisa gabung di acara hari ini. Silahkan, selamat menikmati acara kita hari ini. Semoga semua mencerahkan dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal. Mas Andri, ya. Saya ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu, rekan-rekan yang sudah join untuk mengisi form absensi yang sudah disirkulate melalui chatbox oleh Mas Garda M. Ihsan. Silakan untuk diisi form absennya. Lalu bagi Bapak dan Ibu yang berminat untuk mendapatkan certificate of attendance dari event ini, event kali ini, nanti di tengah sesi Mas Garda juga akan mensirkulate form registrasi untuk mendapatkan e-certificate. Jadi silakan jika ada yang berminat silakan daftar di form registrasinya. Oke, silakan Mas Andri, next selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah yang kita tunggu-tunggu, yaitu bincang santai dengan para ahli-ahli Catholic Protection, Pak Ahmad Muntohar dan Pak Wahyu Soeharto. Saya persilakan. Sepertinya Pak Ahmad sama Pak Wahyu udah join ya. Kita panggilkan Pak Ahmad dan Pak Wahyu, silakan di-unmute mic-nya, on cam, biar kita bisa lihat muka-muka gantengnya. Pak Ahmad, Pak Wahyu, selamat datang Pak di acara kita ini. Ya, suaranya. Terima kasih. Ya, oke, suaranya sudah kedengaran. Sebelum dimulai, saya ingin membacakan profil dulu untuk Pak Ahmad Muntohar. Pak Ahmad Muntohar, beliau S1 di Metalurgi Universitas Indonesia dan melanjutkan S2-nya di ITB. Lalu beliau juga NACE CP Level 4 Certified, CP Spesialis, dan experience beliau lebih dari 20 tahun di dunia CP, baik itu desain, installation, ataupun maintenance. Sekarang Pak Ahmad banyak bekerja mengenai CP itu di Middle East area sebagai senior CP consultant. Nah, kalau Pak Wahyu, beliau ini lulusan dari MIPA UI, lalu beliau adalah NACE CP Certified Level 2
dan pengalamannya juga udah banyak ya, 24 tahun lebih di CP Design, Maintenance, dan Instalasi. Sekarang beliau bekerja sebagai Senior CP Engineer di PT Trimulya Gemilang. Ya, gimana kabarnya Pak Ahmad, Pak Wahyu? Ini karena judulnya bincang santai aja. Ya, baik, alhamdulillah. Udah lama ya kita nggak ketemu juga face to face nih Pak Ahmad dan Pak Wahyu. Ya, lama sekali. Udah lama. Terakhir kayaknya pernah di Balikpapan sama yang di Cilandak waktu itu kali ya Pak Ahmad ya. Iya. Oke, untuk kali ini Pak Ahmad sebenarnya sudah menyiapkan presentasi Mas Andri. Presentasinya itu berkaitan dengan challenge mendesain CP spesifik untuk pipeline yang sudah aging. Jadi mungkin ada beberapa challenge dan concern untuk mendesain CP yang pada pipeline yang sudah aging. Pak Ahmad Muntohar nanti bisa menjelaskan juga ke kita apa sih aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan. Lalu Pak Wahyu Soeharto, apa Mas Andri bisa di? Pak Wahyu Soeharto juga ada nih. Jadi topik utamanya sebenarnya offshore platform cathodic protection retrofit. Jadi kurang lebih mirip ya, cuma ini untuk offshore platform. Jadi yang udah CP-nya udah habis, gimana kita mau retrofit, apa-apa aja yang mesti diperhatikan pada saat retrofit itu. Ya, jadi untuk Bapak dan Ibu yang sudah join, narasumber kita membawakan spesifik topik, namun karena beliau-beliau ini expert, jika ada pertanyaan mengenai CP design secara umum, bisa juga ditanyakan ke master-masternya di sini pada Pak Ahmad dan Pak Wahyu Soeharto. Oke, kita mulai aja Mas Andri untuk mempersingkat waktu. Silakan Pak Dimas. Ya, Pak Wahyu dan Pak Ahmad, kita ngobrol-ngobrol mengenai CP ya untuk mengenhance knowledge cathodic protection kita. Pertanyaan saya secara umum sebelum masuk ke spesifik presentasinya Pak Ahmad dan Pak Wahyu. Jika menurut Bapak-Bapak, aspek dalam mendesain CP itu yang paling penting itu parameternya apa saja, terutama bagi yang mungkin awam biasanya terlupa untuk mengconsider parameter tersebut, padahal di apa namanya di CP design termasuk parameter yang signifikan atau penting. Menurut Pak Ahmad Muntohar dan Pak Wahyu apa? Baik, mungkin Pak dari saya ya. Sebelumnya terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk bincang-bincang ya. Jadi mungkin challenge pertama ya, karena sebetulnya CP design ini kan materi yang kompleks ya. Justru challenge pertama itu gimana kita menyampaikan dalam forum seperti ini yang santai gitu. Jadi nanti saya tidak banyak menyampaikan tentang angka-angka ataupun tadi kalau pertanyaan parameter ya. Ya mungkin yang bisa saya sampaikan ini konsep desain ya secara umum di CP ya. Jadi seperti kita ketahui CP itu kan fungsi utamanya adalah membackup apabila terjadi coating defect atau kerusakan coating, dan diaplikasikan hanya untuk structure yang kontak dengan bulk electrolyte seperti tanah atau air, baik air tawar maupun air laut. Jadi kalau tadi pertanyaannya dalam mendesain CP aspek apa yang harus kita pertimbangkan? Yang pertama adalah mengenai karena tujuan kita membuat struktur yang kita lindungi sebagai katode ya dalam suatu sel elektrokimia, artinya bahwa di awal kita harus memahami apa katode kita, apa struktur yang akan kita lindungi. Seperti itu. Misalkan kalau kita bicara pipeline, kita harus mengetahui paling tidak diameter atau panjangnya ya, supaya yang pertama kali kita hitung gitu adalah luas permukaannya. Seberapa banyak luas permukaan yang harus kita proteksi dengan cathodic protection. Nah ini terkait dengan nanti yang kita kenal dengan istilah coating breakdown. Jadi umumnya struktur yang kita lindungi tidak pure protected by CP, tapi seperti tadi disampaikan Pak Rizal ya,
ada selalu kombinasi antara coating dan CP. Artinya dalam menentukan tadi luas area yang akan kita proteksi, kita harus memahami juga kondisi coating yang memproteksi struktur tersebut. Itu yang pertama ya. Paling utama adalah kita mengetahui berapa luas permukaan yang harus kita lindungi. Kemudian yang kedua, kita menentukan berapa banyak kebutuhan arus cathodic protection-nya. Karena kalau di cathodic protection kita bicaranya arus proteksi ya. Berapa banyak arus yang harus kita proteksi, apakah yang kita provide. Baik itu dengan seri basal anode maupun dengan sistem impeller current. Nah, untuk menentukan berapa arus yang dibutuhkan, kita harus menentukan berapa current density, rapat arusnya. Nah, ini yang sering jadi dispute ya, terutama antara owner user dengan kontraktor ya atau dengan vendor. Karena current density ini spesifik untuk suatu lingkungan dan tidak bisa kita samakan ya, kondisinya. Termasuk juga areanya. Misalkan kita proteksi pipa underground pipeline di Indonesia mungkin berbeda dengan di tempat lain ya. Itu harus kita pertimbangkan. Kemudian yang berikutnya ya kita mendesain bagaimana si CP current itu di deliver baik dengan anode korban atau sebesar anode ataupun dengan impeller current. Artinya kalau kita gunakan sistem SHCP atau sebesar anode tadi, kita hitung berapa kilogram anode yang harus kita provide untuk suatu desain lifetime tertentu. Nah, kemudian kalau dengan impeller current, intinya adalah kita menentukan dari arus proteksi yang dibutuhkan tersebut, berapa kapasitas transformer rectifier yang dibutuhkan. Mungkin seperti itu singkatnya. Jadi, pertama dari sisi structure to be protected-nya, kemudian dari sisi anode ya, yang harus kita provide untuk mendeliver current tersebut. Kira-kira seperti itu. Iya, makasih Pak Ahmad. Ini menarik. Tadi Pak Ahmad menyinggung masalah coating breakdown dan itu relasinya ke coating condition ya dari equipment atau structure. Nanti aku akan tanya lebih lanjut karena berkaitan dengan presentasinya Pak Ahmad. Sekarang Pak Wahyu, kalau ada tambahan Pak Wahyu silakan. Pada prinsipnya sama. Jadi memang itu yang harus kita tentukan. Nah, kalau di offshore platform berarti ada pengaruh satu lagi. Jadi sama sebetulnya di pipeline dia ada pengaruh suhu, tapi kalau di pipeline itu suhu fluidanya. Kalau di offshore platform itu berarti suhu airnya ya. Jadi pasti beda desain di Indonesia di yang negara tropis dengan umpamanya di North Sea yang mereka lebih dingin lah suhunya. Jadi tentu ini akan dipertimbangkan pada saat kita menghitung. Nah, kalau di offshore platform biasanya kan memang yang di coating itu hanya bagian sedikit di area splash zone. Jadi mungkin sekitar 3 meter di bawah lower water level sama 3 meter di atasnya. Kalau ke atas biasanya memang udah semuanya langsung di coating, tapi yang di bawah itu biasanya nggak di coating. Jadi kita harus hitung tadi seperti Pak Ahmad bilang, kita hitung dulu luas permukaannya. Nanti kalau yang ada coating berarti kita akan masukkan faktor coatingnya. Kalau yang nggak di coating berarti dia akan dianggap sebagai 100%. Itu yang biasanya kita harus consider sama tadi kapan kita pakai current density-nya. Current density di Indonesia tentu beda dengan current density di North Sea. Nah, itu yang juga harus di concern. Nah, tadi sama kita pakainya juga ada sacrificial sama impeller current. Tapi normalnya sacrificial itu pada saat baru mereka pakai sacrificial karena instalasinya waktu itu masih di yard. Nah, nanti pas di bagian kita pasti ada kebutuhan untuk karena biasanya lifetime-nya lebih dari desainnya. Sekarang mungkin di Indonesia udah lebih dari 50 tahun platformnya, sedangkan desain CP-nya mungkin dulunya 30 tahun dengan anggapan bahwa 25 tahun mereka udah selesai operasi. Ternyata masih panjang. Ini yang harus di-consider. Nah, kalau di bagian, nanti dia lebih concern-nya nanti ke seberapa besar sih arus yang dibutuhkan di kondisi awal sama di kondisi yang sekarang. Itu aja yang jadi perbedaan sih sebetulnya.
Jadi challenge-nya itu ketika mengextend desain live ya Pak Wahyu ya? Ya, betul. Oke. Mas Andri, silakan. Oke, saya juga ada pertanyaan sini sebenarnya basic. Kalau di disiplin engineering lain kan kita biasa menggunakan software nih, misalnya di piping kita ada yang ngitung sesar, ada yang 3D model. Kalau di cathodic protection sendiri, ini ada software khusus nggak sih buat melakukan kalkulasi atau desain, Pak? Mungkin Pak Ahmad dan Pak Wahyu bisa share kalau emang ada. Ya, kalau untuk perhitungan banyak sekali ya, sudah banyak aplikasi CP software lah untuk perhitungan. Dan yang terkait dengan software ini kebanyakan memang untuk mensimulasikan nanti potensial yang kita dapatkan seperti apa. Gitu. Misalkan kita kenal ada BEC, kemudian ada beberapa lain seperti COMSOL juga keluarkan, ada beberapa lagi yang lain. Nah itu arahnya ke situ. Jadi kalau untuk perhitungan simpel biasanya banyak yang sudah develop ya, pakai Mathcad dan lain-lain itu sudah bisa memadai. Tapi yang dimaksud CP software itu lebih ke bagaimana nanti estimasi seperti current distribution-nya, kemudian potensial nanti yang didapatkan seperti itu. Nah kalau saya amati sih terkadang software ini tidak terlalu applicable. Kenapa? Karena mungkin kalau di lingkungan offshore ya untuk aplikasi seawater itu cukup memadai karena resistivity-nya relatif seragam. Tapi kalau untuk yang di pipeline, apalagi di Indonesia ya banyak sekali variasi soil resistivity. Kemudian dari areanya juga, misalkan si pipeline ini melewati kebun kelapa sawit, kemudian ada rawa, ada sungai dan seterusnya ya. Jadi terkadang kurang applicable ya karena tadi kondisi resistivity-nya sangat bervariasi dan itu kurang diakomodasi oleh modeling di software gitu seperti itu. Mungkin Pak Wahyu bisa menambahkan. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Pak Wahyu gimana Pak? Ada pengalaman kah? Kalau di sisi kita sih ini kan yang retrofit ini kita kan ininya sama Deepwater USA. Jadi memang di sisi kita nggak pakai software, tapi di sisinya si Deepwater dia punya software yang akan kasih gambaran tadi seperti Pak bilang kira-kira seberapa jauh kita harus taruh anode ini supaya dia coverage-nya bisa sampai ke top platform. Atau kalau maunya dia mau untuk retrofit pipeline, mereka akan hitungkan karena tadi Pak Ahmad bilang bahwa itu dia kalau di air laut memang seragam, jadi mereka bisa hitungkan current volume-nya sampai di mana. Nah, saya sendiri masih belum pakai software itu, jadi ini memang masih ada di sisinya si yang punya paten di Deepwater. Jadi mereka yang pakai, biasanya kita akan hitung secara manual. Nanti setelah itu mereka akan kasih perhitungan berdasarkan software punya mereka. Seberapa banyak sih anode yang harus dipasang, seberapa berat anode yang harus dibuat. Itu biasanya datanya dari software mereka. Kita cuma dapat hasilnya aja. Tapi itu biasanya bisa kita bandingkan sama perhitungan manual sih. Nggak terlalu sebetulnya. Oke. Terima kasih Pak infonya Pak. Ya. Silakan Ya. Pak Dimas. Pak Wahyu, nanti kita akan balik ke Pak Wahyu untuk sharing karena teman-teman di sini mungkin pengen tahu anode retrofit itu seperti apa. Ntar kita comeback ke Pak Wahyu sekaligus menjelaskan ke kita secara brief seperti apa sih anode retrofit itu dan challenge dalam mendesain anode retrofit itu apa. Pak Ahmad Muntohar, tadi berkaitan dengan aspek parameter yang penting, salah satunya adalah coating breakdown factor yang korelasinya ke pipeline coating condition kalau kita ngomongin CP design di aging pipeline. Nah, bisa diceritakan nggak bagaimana sih challenge-nya dalam mendesain CP di aging pipeline? Mungkin bisa ditampilkan juga slide presentasinya. Ya, boleh. Ya, jadi kalau pertama mengenai pengertian aging ya, yang dimaksud dengan aging pipeline itu tidak mesti
berkaitan dengan umur pipeline-nya, karena memang CP itu sangat terkait dengan kondisi coatingnya. Jadi belum tentu pipa yang istilahnya belum terlalu lama dipakai itu tidak aging ya. Jadi sangat terkait dengan kondisi pipeline coatingnya. Ya. Di sini ada penjelasan sedikit tentang aging ya. Jadi memang aging itu tidak selalu terkait dengan umurnya, tapi bagaimana kondisi dari aset kita atau facility kita. Termasuk dalam mendesain CP untuk pipeline ya. Kita next di slide berikutnya. Ya, kemudian ini ada satu fenomena gitu ya di kita, seolah-olah cathodic protection itu lebih banyak seninya dibanding keilmuannya, more art than science. Artinya apa? Banyak sekali CP design itu sifatnya trial and error, coba-coba ya. Jadi apapun dilakukan, misalkan harus pasang anode di sini, di lokasi ini, di sebelah mana dan seterusnya, itu kebanyakan memang dari trial and error ya. Nah kemudian apa sih sebetulnya yang menjadi target kita di CP? Sebetulnya di CP cuma ada satu ya. Jadi kita bagaimana mencapai potensial proteksi minus 850 mV ya. Jadi ada istilah kalau di CP itu the magic of 850 istilahnya. Jadi apapun yang dilakukan kalau selama dia memenuhi 850 artinya CP-nya oke, gitu, seperti itu. Jadi memang mendesain CP itu ternyata banyak yang melakukan more art than science. Nah sebetulnya ada nggak sih science-nya gitu kan untuk mendesain CP terutama untuk aging pipeline. Nah ini saya coba sampaikan salah satu aspek dalam mendesain CP untuk aging pipeline. Jadi aging pipeline itu related to coating condition-nya ya, bukan tidak serta-merta umurnya. Belum tentu yang umurnya lebih baru gitu, tapi pipeline-nya belum tentu juga masih bagus ya. Kadang baru 5 tahun, 10 tahun pipeline-nya coating pipeline-nya sudah aging. Nah, ini terkait dengan beberapa hal. Yang pertama tadi jenis coating-nya ya. Kita kenal ada beberapa macam jenis pipeline coating ya. Jadi yang kita bicarakan di sini coating untuk pipeline ya. Seperti tri-layer PE atau tri-layer PP, ada coulter epoxy, ada coulter enamel, ada macam-macam, ada aspat enamel, bitumen dan seterusnya. Kemudian yang kedua juga terkait dengan bagaimana coating itu diaplikasikan pada saat konstruksi ya. Karena memang tidak seluruhnya misalkan melakukan QC atau coating inspection pada saat aplikasi coatingnya. Kemudian juga terkait dengan bagaimana di mana diaplikasikan coatingnya, apakah di pabrik ya, di coating mill atau di site ya. Nah, biasanya yang di coating mill atau di factory itu lebih terkontrol aplikasinya dibanding yang di site, termasuk supplier preparation dan seterusnya. Kemudian juga ini satu faktor yang penting adalah field joint ya. Karena banyak sekali kegagalan pipeline coating itu di field joint-nya ya. Jadi ada beberapa jenis field joint, ada yang kita kenakan heat shrink sleeve dan seterusnya. Kemudian juga aplikasinya ya. Ada yang pakai induction heating, ada yang dibakar dan seterusnya. Kemudian juga terkait dengan bagaimana pipeline itu di-install. Ya. Misalkan proses backfilling-nya apakah, karena biasanya kan pada saat konstruksi pipeline itu memang coating terakhir kan di holiday test ya. Nah biasanya kalau sudah memenuhi requirement baru diturunkan untuk ditimbun di backfilling. Tapi kadang-kadang proses backfilling ini yang justru merusak kondisi coatingnya. Misalkan ada kerikil, tajam dan seterusnya. Kemudian juga bisa kalau pemasangannya ternyata menggunakan horizontal drilling. Artinya kemungkinan coatingnya menjadi rusak pun akan sangat besar di situ. Kemudian juga apakah dilakukan coating inspection dan maintenance pada saat operation. Jadi intinya cathodic protection itu bekerja dimulai dari pada saat kalau kita bicara pipeline, setelah pipeline itu di backfill. Karena sebelumnya pasti sudah dilakukan coating inspection, tapi setelah ditimbun kita harapkan nanti ketika terjadi coating defect maka si cathodic protection yang akan melindungi seperti itu. Jadi itu yang menyebabkan suatu coating itu aging atau tidak gitu. Aspek-aspek. Iya. Pak Ahmad, kalau saya lihat di presentasi Pak Ahmad,
coating condition, good atau poor coating condition itu nanti pengaruhnya yang signifikan itu ke current attenuation-nya ya, Pak Ahmad. Ya, jadi ada Mungkin dua. bisa dijelaskan sedikit kok bisa pengaruhnya ke situ dan Betul. apakah ada rule of thumb ataupun best practice jika kondisi coatingnya seperti apa maka akan cuma nyampe di berapa kilo gitu. Ya, jadi dalam mendesain CP itu ada dua aspek ya dalam CP current. Yang pertama current magnitude-nya. Jadi seberapa besar CP current yang harus kita supply. Dan yang kedua ada current distribution. Bagaimana kita mendistribusikan arus CP tersebut ke seluruh panjang pipeline. Nah, kemudian bagaimana hubungannya antara kondisi coating dengan kebutuhan. Intinya kalau coatingnya sempurna, perfect ya, 100% perfect gitu, tidak perlu ada cathodic protection gitu. Tapi aktualnya di lapangan selalu ada ada coating pun sekecil pinhole ya, sebesar jarum gitu, itu pun akan terdetek oleh pengukuran potensial. Nah kemudian tadi yang pertama kalau mengenai magnitude ya, mungkin di slide sebelumnya ada sedikit mengenai current magnitude ya, seberapa besar coating yang harus cathodic protection yang harus kita supply itu biasanya kita merefer ke literatur ya. Yang slide sebelumnya minta halaman sebelumnya mungkin. Nah ini yang sebelumnya. Jadi biasanya merefer ke literatur. Nah, ada beberapa literatur yang biasa digunakan, misalkan standar ISO 15589 ya, baik part 1 maupun part 2. Kemudian ada DNV B401 yang untuk offshore ya. Kemudian ada beberapa yang lain. Jadi intinya biasanya sudah ditentukan gitu. Misalkan kalau jenis coatingnya A, maka aksinya sekian ampere per meter persegi dengan estimasi coating breakdown sekian gitu. Nah, jadi yang penting di sini adalah kita seberapa confident, seberapa akurat kita mengestimasi tingkat kerusakan coatingnya. Nah, untuk para praktisi CP mungkin sangat familiar dengan perhitungan misalkan berapa sih current demand, CP current demand. Biasanya dihitung luas area kemudian dikali current density dikali coating breakdown factor ya. Nah, itu harus dibaca sebagai berapa persen dari seluruh area itu yang nantinya akan bare, seperti itu. Nah, kemudian yang akan kita capai di cathodic protection adalah, misalkan kita punya steel ya, exposed to wet soil gitu. Yang kita harapkan adalah kita mendapatkan current density sebesar 20 miliampere per square meter ya, atau sekitar 2 mikroampere per centimeter square, cm persegi. Jadi sangat kecil sebetulnya ya kalau secara kebutuhan itu kalau untuk di wet soil. Nah, kalau dengan current density 20 miliampere per meter persegi tersebut, potensial pipa itu akan terpolarisasi negatif hingga mencapai minus 850 milivolt yang kita kenal sebagai kriteria proteksi. Nah, tapi ini asumsinya bare nih ya Pak Ahmad ya. Ya, tadi yang maksud saya gini, kondisi coating itu kan mempengaruhi kebutuhan arus proteksi. Nah, jadi akurasi CP design itu seberapa akurat kita mengestimasi berapa persen dari pipeline coating itu yang sudah defect dan menyebabkan adanya bare steel exposed to corrosive electrolyte seperti itu. Ya. Jadi mesti dibaca current density. Kalau biasa rumusnya kan ditulis current demand itu surface area dikali current density dikali coating breakdown factor. Nah, itu mestinya dibacanya sebagai current density dikali coating factor dikali area gitu, seperti itu. Jadi berapa persen dari area yang tercoating tersebut yang kita estimasikan akan akan defect dan membentuk exposed steel terhadap corrosive environment-nya gitu, seperti itu. Kalau ke current attenuation-nya sendiri kaitannya gimana Pak Ahmad? Nah, jadi ada satu attenuation ini sesuatu yang kita hindari sebetulnya ya. Jadi kadang ada salah
salah kaprah terhadap terminologi ini ya. Jadi attenuation itu yang kita inginkan adalah sekecil mungkin ya. Mungkin yang biasa dimaksud adalah jangkauan arus proteksi. Nah, itu bukan attenuation ya. Kalau jangkauan arus proteksi berarti kita inginkan sejauh mungkin gitu. Nah, hubungannya dengan current attenuation. Jadi kalau kondisi pipeline sudah terdegradasi gitu ya, itu akan menyebabkan resisten coatingnya juga akan turun ya. Jadi ya seperti kita ketahui fungsi utama dari coating adalah memisahkan logam dengan lingkungannya kan. Nah kalau di pipeline coating kita bisa kuantifikasi itu, kita bisa ukur itu seberapa besar resistensi pipeline ini terhadap tanah misalkan. Nah itu sangat terpengaruh dari kondisi coating. Jadi kalau resistennya tinggi, daya jangkau arus proteksi itu relatif lebih besar ya. Kalau resistance coatingnya tinggi. Nah, tapi di sisi lain ada namanya attenuation. Attenuation itu adalah keterbatasan dari si pipanya sendiri untuk menerima arus proteksi karena adanya linear resistance dari si pipanya. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Jadi kalau kondisi coatingnya semakin terdegradasi ya, seperti tadi ya sudah aging, maka nanti kita dapatkan kalau kita hitung ada namanya konstanta attenuation ya. Attenuation constant alpha itu alfanya besar. Nah kalau alfanya besar berarti nanti kalau kita hitung panjang pipa yang dapat diproteksi akan semakin pendek gitu. Seperti itu. Artinya apa ini challenge-nya di aging pipeline kalau kita mendesain khususnya ICCP ya. Karena biasanya gini pemahaman umumnya kalau pipanya sudah aging gitu, katakanlah coatingnya sudah banyak rusak, maka kalau kita mau rehab, mau retrofit, gunakan ICCP. Kenapa? Karena ICCP bisa mendeliver arus proteksi yang besar, gitu kan, seperti itu. Tapi di sisi lain ada keterbatasan dari panjang proteksinya, karena ada attenuation yang besar di situ. Nah, attenuation sendiri dipengaruhi oleh dua faktor ya, dari transversal resistance atau leakage resistance, kadang disebut ditulis leakage. Dan yang kedua dari linear resistance dari si pipeline-nya gitu. Oke, nah karena tadi saya lihat kan di slide sebelumnya how accurate kita dalam mendesain CP untuk menentukan akurasi requirement current itu tergantung dari akurasi kita mendefine percentage dari coating breakdown. Nah, menurut Pak Ahmad, mana yang lebih prefer dipakai? Apakah persen coating breakdown berdasarkan experience atau mungkin dari facility yang sudah ada gitu ya? Oh ini selama dengan typical ini selama sekian tahun kira-kira 10% atau 15%, atau refer ke standar aja bergantung dengan equipment? Nah kalau yang lebih akurat tentu yang tadi yang experience tadi ya. Karena sebetulnya ada tiga cara ya untuk menentukan berapa besar CP current yang dibutuhkan. Yang pertama dari standar ya. Kemudian yang kedua dari experience di owner user yang sama, kemudian di area yang sama dengan jenis pipeline coating yang sama itu lebih valid ya daripada yang kita ambil angka dari standar. Kemudian yang ketiga yang lebih valid lagi adalah kita lakukan tes terhadap pipeline tersebut. Jadi kita bisa lakukan current requirement test ya. Nah kemudian juga bisa dilakukan survei seperti ini. Ini lebih akurat lagi. Jadi kalau kita ingin mengetahui seperti apa kondisi coating kita, bisa dilakukan tes. Tes yang paling utama adalah CPS ya. Kemudian itu bisa ditunjang dengan data-data yang lain dari DCPG, PCM, SCPG. Kemudian juga kita bisa lakukan tes ini yang sangat berguna untuk attenuation ya, coating resistance test atau coating conductance. Jadi kalau ini 1 per resistance kalau conductance. Kalau resistance ohm itu mho ya. Kemudian bisa tes potensial juga gitu. Jadi kita bisa benar-benar tahu paling nggak kita dapat reference yang lebih akurat mengenai kondisi latest condition dari coating dari equipment kita gitu ya Pak Ahmad ya. Pak Ahmad, makasih banyak Pak Ahmad penjelasannya. Mas Andri, silakan lanjut Mas Andri. Oh ya, terima kasih Pak Dimas. Nih kita lanjut ke Pak Wahyu nih. Kalau Pak Ahmad tadi banyak di onshore pipeline, kita mau ganti ke offshore. Pak Wahyu.
ini kan Ya. tentang CP retrofit. Ini kalau misalnya kita sebagai user, kita kapan sih kita tahu bahwa CP kita udah memerlukan retrofit, dan langkah-langkah apa aja sih yang kita harus lakukan untuk memastikan kebutuhan dan kompatibilitas instalasi sistem retrofit baru ini ke sistem lama? Jadi biasanya normalnya kan ada pembacaan potensial per, nggak tahu, mungkin per 6 bulan atau per tahun ya, untuk biasanya kalau saya nggak salah untuk resertifikasi platformnya itu sendiri. Jadi mereka ada pembacaan potensial. Nah, kita akan bandingkan pembacaan dia dari tiap 3 bulan atau tiap 6 bulan lah. Kita baca. Nah, biasanya dia nggak langsung, normalnya sih dia penurunannya nggak terlalu tajam, tapi nanti ada satu saat dia akan, kalau memang dia sudah habis, itu dia potensialnya akan ngedrop. Jadi pada saat pembacaan potensial itu biasanya dia potensialnya berapa pada saat awal, biasanya mungkin kan sekitar 1100 kalau dia pakai aluminium. Terus kemudian beberapa tahun kemudian pasti akan mulai turun sampai dia di bawah 800 mV kalau di platform. Nah, dari pembacaan itulah kita bisa tahu bahwa dia sudah mulai berkurang. Nah, kemudian biasanya di platform itu owner mereka akan lakukan visual inspection di posisi anodnya. Apakah anodnya masih ada atau enggak? Biasanya mereka udah punya tuh gambarannya di sini ada berapa banyak anod dari desain awal. Nah, nanti dari situ mereka bisa tahu tuh anodnya memang sudah berkurang banyak gitu kan, memang sudah habis atau anodnya hilang. Nah, beberapa tempat yang mungkin dekat dengan pantai, problemnya bukan karena anodnya depleted, tapi beberapa karena anodnya hilang. Nah, apa yang bisa kita lakukan dari situ adalah mereka biasanya tentukan dulu kira-kira, kan mereka harus tentukan ini mau diperpanjang berapa lama, kira-kira apakah production-nya itu memang masih ekonomis. Kalau memang enggak, mungkin mereka akan biarkan saja dan diabandon kalau memang itu. Atau kalau memang itu strukturnya memang masih akan berumur panjang, mereka akan lakukan pemasangan anod. Biasanya kalau memang ada anodnya yang hilang, itu beberapa owner mereka hanya ganti aja. Tadinya anodnya di situ ada berapa? Ada 3, hilang 1, mereka ganti yang hilang. Terus ada tempat lain yang hilang, mereka ganti juga. Jadi mereka ganti secara di mana yang dari hasil inspection yang visual, itu ada yang hilang, mereka ganti. Nah, tapi banyak sih sebenarnya platform-platform yang mereka udah umurnya udah lebih dari desain. Biasanya kan desainnya 30 tahun waktu di awal. Nah, sekarang mungkin udah 50 dan 60 tahun. Jadi mereka perlu tuh untuk perbaiki karena memang anodnya udah tinggal sisanya aja yang memang udah nggak bisa berfungsi. Nah, di presentasi ini coba kita kasih lihat bahwa tadi dengan cara di welding atau dengan cara di klem ke strukturnya itu yang langsung ya, anodnya langsung di klem ke structure, itu boleh dibilang butuh waktu lebih lama, butuh penyelam lebih lama juga, terus kemudian marine spread-nya juga lebih banyak gitu kan, karena mereka harus nungguin orang welding atau nungguin orang klem anod yang beratnya nggak ringan ya. Untuk di platform biasanya mungkin 100 sampai 200 kg. Jadi ya kita bayangin aja kalau dia harus melakukan itu di kondisi air yang, kalau airnya tenang mungkin mereka nggak terlalu sulit, tapi kalau di beberapa tempat yang arusnya cukup kuat itu juga jadi concern secara safety.
Nah, yang kita mau kasih lihat bahwa dengan retropod itu anode yang kita pasang itu dia hanya kita pasang di beberapa tempat di luar platform. Jadi nggak langsung di attach ke apa namanya, ke structure. Kemudian nggak ada tambahan berat juga ke structure-nya. Apa namanya, instalasinya juga lebih mudah, installation cost-nya juga lebih murah karena anode-nya kan sama nih, jumlah anode-nya udah sama, tapi cara pemasangannya beda. Tentu ada biaya lain yang harus di-consider. Nah, ini yang mau kita kasih lihat. Mungkin next-nya Mas Henry, ya. Jadi sama, kita harus melakukan desain engineering juga, gitu kan. Tadi Pak Ahmad bilang surface area. Kalau memang ada dokumen yang waktu awal, kita bisa pakai dokumen itu. Atau kalau memang enggak, ya kita pakai current requirement test yang tadi juga kita lakukan. Cuman memang agak repot kalau kita melakukan current requirement test di platform. Jadi biasanya kita hitung aja berapa current requirement-nya, anode weight calculation-nya, ini berdasarkan code yang ada. Tapi kelebihannya dari si Deepwater adalah mereka warranty bahwa dengan anode yang lebih sedikit dari yang hitungan yang sebenarnya sudah kita buat, protection-nya akan sama dengan jumlah anode yang dihitung. Ini karena dia dari range-nya, dari apa namanya, dari arrangement yang mereka buat itu bisa membuat si current lebih banyak. Yang Pak Wahyu, Bapak, ya, kita ini apa, iris sebentar. Ini surface area calculation ini kan biasanya agak saya nggak ngerti ya, saya juga bukan ahlinya. Ini kalau di platform yang udah tua kan biasanya banyak tumbuh-tumbuhan yang hidup nempel. Ini apakah ada impact-nya ke surface area calculation? Sebetulnya sih nggak ada, karena kan mereka juga lebih sering sih apa namanya hewan atau tanaman yang tumbuh itu mereka nggak sampai ngerusak ke coating, karena biasanya mereka masih ada apa namanya masih di permukaannya. Biasanya juga dia akan apa namanya kalau dia banyak apa marine growth gitu ya, banyak marine growth, paling nanti dia akan sedikit berkurang kebutuhan arusnya karena si luas permukaannya juga nggak sebesar yang kosong. Itu mungkin salah satunya yang dihitung sama Deepwater, bahwa mereka akan lihat tuh kondisinya. Kalau memang kondisinya benar-benar bare, mereka akan hitung sama seperti di awal. Tapi kalau udah ada apa namanya marine growth, itu juga sedikit membantu untuk ke proteksinya. Justru positif ya kalau ada marine growth ya. Oke. Makasih, Pak. Oke, boleh dilanjut? Silakan, Pak. Nah, jadi lanjut setelah yang ini. Nah, jadi ini yang apa namanya punyanya Deepwater, retroclamp, ini dipakai untuk koneksi ke structure. Jadi dia ini dipakai connection ke structure dari anode tadi, karena anode-nya kan nggak nempel langsung ke structure. Jadi ini clamp ini dipakai untuk sebagai koneksinya. Nanti dia ada kabel dari clamp ke structure-nya si retropod. Nah, jadi ini dia bisa dipasang menggunakan ROV atau dengan manual dengan diver. Kalau punya nggak terlalu dalam, si diver masih bisa. Tapi kalau maunya dia udah terlalu dalam, dia pakai ROV. Mungkin nanti kita coba share ada pemasangan juga baru-baru ini di areanya Natuna. Mereka pasang clamp ini untuk pipa. Kemudian clamp ini carbon steel ya, Pak. Jadi terproteksi sama anodnya juga berarti gitu ya. Iya, dia carbon steel dia. Kita painting cuman buat, ya sebenarnya painting dia cuman buat ini aja sih, buat apa namanya tampilan aja, nggak ada terlalu fungsinya juga. Karena toh nanti juga dia ada rendam. Boleh lanjut? Boleh, Pak. Silakan, Pak. Yang slide berikutnya. Nah, ini yang boleh
lihat bahwa yang di atas sebelah kiri itu mereka pasang dengan diver. Kemudian yang di sebelah kanan itu kita ada berubah dari T-nya tadi dijadikan untuk bisa dipasang dengan ROV. Jadi ROV yang pasang klemnya nanti dia kencengin ke pipa seperti itu. Nah, slide-nya lanjut. Nah, anode-nya itu bentuknya seperti ini. Jadi anode retropod punyanya di Botter itu ada 4 anode. Jadi yang di bagian bawah itu 4 anode yang mainnya yang besarnya, beratnya biasanya 100 sampai 200 kilo. Kemudian yang di atas itu kita bilang sebagai booster. Jadi karena dia permukaannya lebih kecil, dia punya resistan juga lebih rendah. Jadi dia akan mengalirkan arus lebih dulu. Jadi yang di atas ini dia akan langsung makanya dibilang booster, dia akan memberikan arus lebih dahulu ke structure. Nah, di sebelah situ juga dia ada kabel koneksi dari dari structure, karena dia kan ini frame-nya dibuat dari besi, kemudian si core-nya anode juga dari besi, untuk disambungkan ke platform. Nah, kita juga perhitungkan pemberat di bagian bawah. Jadi di bagian bawahnya itu biasanya kita kasih konkrit. Kalau di awal mungkin beratnya dari si anode sendiri sudah cukup untuk dia buoyancy untuk dia tenggelam. Tapi dengan seiring waktu kan anodnya makin lama makin berkurang. Jadi pemberat konkrit itulah yang berfungsi untuk dia buoyancy. Jadi dia tetap berdiri. Boleh dilanjut? Nah, itu yang di sebelah kiri adalah retropod pada saat mau diinstal. Pak Wahyu nanya dong. Boleh. Berarti untuk mempertimbangkan arus bawah laut itu perhitungan kalkulasinya itu asumsinya itu hanya pemberatnya aja ya, ketika anodnya sampai habis. Iya, anod biasanya kan anod itu sampai 90% ya. Jadi sisa beratnya adalah yang sisa menempel di di core. Nah, itu nanti dia akan dihitungkan beratnya. Jadi si pemberat itulah yang dipakai di akhir lifetime-nya lah. Oke. Oke, jadi itu foto yang di tengah adalah pada saat diturunkan ke laut. Jadi biasanya kabelnya digulung di atasnya concrete mat itu. Nah, nanti either diver atau ROV dia akan ambil sambung ke platform. Jadi yang di sebelah kanan atas itu setelah dia terpasang di seabed, kemudian koneksinya ke platform juga sudah dilakukan. Nah, itu dia biasanya kita bisa commissioning untuk mulai dari itu sampai beberapa kali lah visit sampai dia potensialnya stabil. Gitu. Kayaknya itu aja sih kalau dari yang retropod. Kalau ada yang mau ditanya, menarik sih Pak. Menarik. Ini juga udah banyak sekali nih pertanyaan di chatbox nih. Kita mungkin ke peserta aja gimana, Dim? Banyak ya, silakan Mas Andri, kita persilakan karena ini bincang santai, maka kita persilakan yang bertanya untuk unmute. Silakan Mas Andri. Oke, kita mulai dari Pak Bahtiar ya. Pak Bahtiar, ini bisa di unmute aja Pak. Kita nanti ngobrol aja. Pak Bahtiar mau nanya ke narasumber yang mana dan apa pertanyaannya biar langsung dijawab. Ya, terima kasih Pak. Saya Bahtiar. Ingin nanya yang pertama itu masalah penentuan current density ya. Nah, itu kan ada beberapa literatur yang bisa jadi acuan gitu. Nah, sebagian literatur itu menentukan current density itu sudah floated. Sorry.
Nah, selain current density yang sudah coated, ada juga yang dia current density-nya bare, nanti akan dikalikan dengan coating breakdown seperti itu. Nah, pertanyaan dasarnya sih, kapan kita pakai yang current density yang udah coated, kapan kita pakai yang current density yang bare gitu. Karena yang bare pun kan ada beberapa juga yang literatur yang berbeda-beda gitu. Boleh nambah nanya lagi ya? Silakan Pak Batiar, silakan. Oke, pertanyaan kedua ini agak lebih jauh mengenai instalasi ground bed di ICCP. Kita kan harus mencari titik di mana soil resistivity-nya itu rendah. Nah, kira-kira bagaimana jika titik ground bed tersebut adalah satu-satunya titik yang soil resistivity-nya rendah, sementara di sekitarnya adalah soil resistivity-nya sangat tinggi gitu. Apakah itu masih sesuai dengan literatur atau desain yang mana dibutuhkan hanya titik ground bed-nya aja, atau sekitaran itu juga ada pengaruhnya? Seperti itu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, Pak Batiar ada preferensi ke siapa untuk bertanya? Ke Pak Ahmad, silakan. Silakan Pak Ahmad. Baik, ini banyak sekali pertanyaannya. Jadi tadi terkait juga dengan presentasi saya mengenai penentuan current density. Jadi ini jadi kalau dulu itu sebetulnya tidak ada standar yang secara spesifik menyebutkan kalau coatingnya ini current density-nya sekian dan seterusnya ya. Jadi kebanyakan malah dari company spec adanya gitu. Nah, baru di sekitar tahun 2003 gitu ISO itu mengeluarkan 15589/1. Sekarang udah edisi ke-3 kalau nggak salah di 2015. Jadi di situ ada dua tabel ya, ada tabel 3 dan tabel 4. Nah, di tabel 3 itu tadi yang ditanyakan ya. Jadi perhitungan CP current demand itu berdasarkan persen bare-nya, berapa persen yang nantinya akan bare. Jadi di situ ada tabel misalkan kalau jenis coatingnya A, maka diestimasikan di inisial ya di awal pada saat pemasangan terjadi kerusakan coating sekian persen. Jadi kalau nggak salah cuma sekitar 0,1% ya, jadi 0,001 gitu coating breakdown-nya. Nah, kemudian ada juga di tabel 4 itu yang disebut dengan, nah ini mungkin pendekatan baru karena memang baru diabsorb juga oleh ISO ya. Jadi yang di tabel 4 itu untuk coated current density, artinya kita menghitung keseluruhan luas permukaan dari pipeline yang di coating ya, jadi coated pipeline. Misalkan kita punya pipa 10 inci sepanjang 10 km, karena di coating ya kita hitung seluruhnya dalam luas permukaan coatingnya. Kemudian di situ ada estimasi berapa sih coated current density-nya. Artinya kita sudah tidak lagi menghitung memperkirakan berapa persen bare surface area-nya gitu. Nah, pertanyaannya tadi kapan kita pakai yang bare, kapan kita pakai yang coated current density. Jadi sebetulnya yang tabel 4 tadi yang coated current density itu juga baru diabsorb ya oleh ISO. Itu berdasarkan dari pengalaman di current requirement test gitu, seperti itu. Jadi itu berhubungan dengan nanti coating resistant yang tabel coated current density. Jadi kalau saya akan prefer menyatakan bahwa kalau kita punya data current requirement test atau coating resistance test, itu tabel yang coated current density yang kita pakai karena lebih lebih aktual ya angkanya. Jadi kadang kalau kita hitung dengan tadi yang persen bare atau coating breakdown tadi, itu bisa sangat besar kebutuhan arusnya, apalagi untuk yang udah aging ya. Misalkan pipanya sudah 20 tahun mau kita extend dengan dengan upgrade CP sistemnya, itu bisa sampai 1000 ampere kalau kita hitung. Kalau kita ikuti tabel yang tadi yang yang menghitung dengan persen bare-nya. Jadi di situ filosofinya seperti ini. Di awal diestimasikan akan terjadi kerusakan sekian persen karena tadi pipeline construction-nya. Kemudian ada namanya delta F ya kalau kita lihat di situ.
berapa persen per tahun kerusakan coatingnya, itu yang diestimasi dari standar tersebut. Jadi kalau misalkan kita mendesain untuk 20 tahun ya kita tinggal kalikan dengan 20 tadi pertambahan kerusakan per tahunnya. Kadang terlalu overestimate, jadi terlalu besar CP current-nya, itu yang dibutuhkan. Seperti itu. Nah, kalau kondisinya seperti itu, lebih baik gunakan yang coated current density, karena biasanya lebih aktual gitu. Seperti itu. Kira-kira sudah menjawab pertanyaan Pak Batiar? Ya, Pak Ahmad di copy. Oke. Satu lagi Pak, mengenai titik dari ground bed SCCP. Baik, ini juga salah satu kendala yang sering dihadapi dalam mendesain ground bed SCCP ya. Jadi yang kita inginkan itu memang anode di ground bed itu berada di soil resistivity yang rendah supaya nanti current outputnya besar seperti itu ya. Jadi itu pun harus kita tambahkan dengan coke bridge ya untuk mendapatkan resisten yang lebih rendah lagi. Nah kemudian yang mesti kita dapatkan adalah sebetulnya profil soil resistivity terhadap kedalaman di suatu lokasi. Jadi kalau tadi pertanyaannya kita ukur resistivity di satu titik, apa perlu kita ukur sekitarnya juga gitu ya. Nah kalau untuk keperluan penentuan lokasi ground bed, kalau kita sudah dapatkan satu lokasi yang memang ideal untuk lokasi ground bed tersebut, resistivity di sekitarnya boleh kita ukur, boleh tidak ya. Yang penting kita sudah ada gambaran bahwa nanti anode kita itu akan berada di soil resistivity sekian gitu ya, seperti itu, yang serendah mungkin. Nah prinsip di cathodic protection adalah arus mengalir ke semua arah, terutama di tanah ya. Jadi bumi kita ini kan konduktor ya, infinite konduktor. Jadi arus CP itu nanti dari ground bed akan mengalir ke segala arah. Nah, karena mengalir ke segala arah, artinya juga besar arusnya akan tergantung dari resisten dari masing-masing lokasi ya. Artinya gini, kalau kita dapatkan tadi resistivity tinggi, berarti arus yang mengalir ke situ tetap ada tapi kecil gitu dibanding yang resistivity-nya rendah, seperti itu. Jadi kalau untuk penentuan lokasi sudah cukup di satu titik situ itu aja gitu untuk menentukan terutama kedalamannya. Gitu. Oke, berikutnya siapa Mas Andri? Oke, berikutnya coba kita dengan Pak Emil Fadilah. Kayaknya pertanyaan juga menarik dan bisa berguna buat teman-teman juga. Pak Emil Fadilah bisa di-unmute Pak? Minta tolong. Halo. Iya. Sudah terdengar? Pak. Sudah terdengar jelas. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum. Saya Emil Fadilah. Ini sebenarnya ada 3 pertanyaan saya ya. Nggak apa-apa, Mas Dimas, Mas Andri, langsung saja gimana? Dipilih 2 yang prioritas saja Pak Emil. Oh 2 ya. Oke, mungkin yang ini untuk Pak Ahmad lagi. Gini Pak, pada sistem anoda korban ini saya ingin tanya bagaimana caranya untuk menentukan jangkauan atau jarak jangkauan proteksi dari anoda magnesium ya. Terus pada sistem ICCP di tahanannya kan ada pengaruh dari tahanan pipa, kemudian tahanan kabel, ground bed, terus di sistem di trafonya itu kemudian back voltage. Kriteria si tahanan itu tuh berdasarkan standar itu berapa ya Pak ya? Kira-kira 2 itu sih Mas Andri, Mas Dimas. Oke, boleh langsung saya jawab? Oh ya, langsung Pak. Ya baik Pak Emil ya. Jadi kalau di sistem SACP juga sama ya, kita bisa lakukan perhitungan tadi, attenuation tadi. Nah kalau untuk lengkapnya bisa dilihat di standar ISO 15589 part 1 yang untuk console pipeline. Di situ ada kalau nggak salah Annex E ya, yang menjelaskan tentang cara menghitung berapa jangkauan arus proteksi dari magnesium anode. Jadi silakan dibaca di standar ISO tersebut. Ya. Intinya sama, jadi tergantung seberapa besar, seberapa akurat kita menjudge kondisi coatingnya, gitu, seperti itu. Jadi kalau mau refer ke literatur juga bisa ada tabel coating resistance atau coating conductance dari buku Peabody ya, mungkin teman-teman di CP ya terutama sangat familiar dengan buku Peabody, jadi
di situ ada tabel coating resistant atau coating conductance-nya. Jadi bisa dilakukan perhitungan jangkauan arus proteksi dari satu magnesium anode. Oke, kemudian yang kedua mengenai kriteria resisten dalam ICCP. Jadi mungkin ada teman-teman juga sering lihat ya. Yang ideal tuh biasanya kalau kita bisa mendesain ground band resistant atau total circuit resistance sekitar 1 sampai 2 ohm. Itu yang ideal ya. Jadi katakanlah kita membutuhkan CP current sebesar 50 ampere. Jadi voltage TR-nya kalau tadi 1 ohm ya berarti kan 50 volt ya. Itunya rating TR-nya gitu. Jadi yang ideal seperti itu. Jadi dibatasi hanya oleh tadi seperti pernah dibahas juga berapa maksimum voltage dari rectifier yang diizinkan. Jadi tipikali sih 50 volt ya maksimum voltage dari rectifier, output rectifier ini. Seperti itu, Pak. Oke. Maaf Pak, lanjutan. Ya. Iya Pak, silakan Pak. Di yang pertanyaan kedua tadi berarti kita menyesuaikan sesuai maksimum TR yang kita buat ya Pak ya. Berarti kalau semua maksimumnya di 50 volt, berarti tahanan total tahanan semua itu harus 1 sampai 2 ohm gitu. Ya, jadi begini, kebutuhan arus proteksinya seberapa besar? Misalkan kebutuhannya 100 ampere katakanlah ekstrimnya, tapi kita dibatasi oleh misalkan maksimum voltage TR-nya 50 volt, berarti kalau di kasus tersebut maksimum resistennya cuma setengah ohm gitu. Seperti itu. Tapi kalau kebutuhan arusnya cuma 20 ampere, kita boleh menggunakan rectifier dengan voltage 50 volt. Berarti kan resistennya bisa lebih besar itu ya. Seperti itu. Oke, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Sedikit kali. Oke, silakan Pak. Silakan Pak. Ya. Atau kalau tadi kan Pak Ahmad bilang kalau dia kebutuhannya 100 ampere tapi dibatasi sama 50 volt DC-nya, berarti ya mungkin kita kalau nggak bisa dapetin setengah ohm total resistannya, berarti ya mungkin TR-nya dibagi dua. TR dibagi dua, kemudian apakah tempatnya di satu tempat atau dipindah ke tempat lain. Jadi itulah kenapa pada saat ngedesain biasanya semua faktor itu harus kita ketahui. Nah, terus kemudian apakah di tempat lain ada AC powernya untuk energize sistem. Jadi kalau memang ada ya berarti kita bisa bagi dua, di ujung sama di ujung gitu kan. Tapi kalau memang nggak ada ya mungkin dia harus konsentrasi di satu tempat dengan 2 TR dengan 2 ground bed, tapi dia nanti hitungannya satu negatif connection seperti itu. Jadi ya memang banyak yang harus dikonsider kalau untuk kita membuat desain. Kalau untuk di offshore karena dia resistannya sangat rendah air laut, biasanya potensial itu kita nggak nyampe ke 50 volt lah untuk kebutuhan yang mungkin sampai 200 ampere karena resistannya juga sangat rendah. Jadi ya itu tadi kita code yang dipakai kalau di satu tempat mereka nggak ada batasan voltage-nya, juga karena lokasinya mungkin mereka bisa jaga bahwa itu secure, nggak ada gangguan dari sekitar, mungkin mereka bisa lebih dari 50 volt. Tapi memang electrical code kebanyakan sekarang mereka udah mulai terapkan bahwa maksimum 60 dengan exception. Jadi ya kita harus menghitung dari situ. Itu aja tambahannya. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih Pak. Berikutnya Mas Ferdiano Finanda. Mas Edit, silakan di-unmute. Selamat siang, Assalamualaikum. Terima kasih Mas Fawas. Terima kasih juga untuk presentasinya. Ini Pak, saya mau bertanya aja, ada case Pak terkait dengan aging pipeline. Ada case offshore pipeline, which is udah 40 tahun lebih umurnya. Dia CTE coated dan concrete coated juga. Sekarang ada studi baru, pingin dilakukan service temperatur baru, which is di atas service temperatur dari coating yang ada.
apakah fair Pak untuk desain SACP retrofit barunya digunakan coating breakdown faktornya 1 dengan asumsi bahwa CT coatingnya akan lepas dari pipeline karena new temperaturnya lebih tinggi dari desain inisialnya gitu. Iya, mungkin ini saya tambahin sekalian ya. Mungkin apakah masih efektif CP diimplementasikan, mengingat coating damage mechanism-nya makanya akan delamination ya, jadi CP shielding gitu ya. Silakan Pak Ahmad atau Pak Wahyu, silakan. Ya kalau mengenai desain CP ya bisa-bisa aja sebetulnya ya. Nah, cuma tadi misalkan dengan asumsi seperti itu artinya kan dianggap bare ya si pipanya gitu. Nah nanti efeknya mungkin kalau misalkan kita gunakan katakanlah bracelet anode, entah bagaimana masangnya saya juga nggak tahu ya dengan untuk existing pipeline seperti itu, atau misalkan dengan tadi sistem retropod itu. Artinya nanti spacing-nya akan lebih pendek gitu aja. Jadi kalau secara CP sih bisa-bisa aja, nggak masalah gitu ya. Karena kita consider 100% bare, tapi ada konsekuensinya bahwa kebutuhan anodnya besar, kemudian spacing antar anodnya juga harus lebih pendek, jadi seperti itu. Jadi ya, kalau menurut saya cukup fair kalau apalagi umur 40 tahun sekarang temperatur dinaikkan lebih tinggi dari ketahanan temperaturnya si coatingnya ya sangat mungkin dia akan terdegradasi ya. Nah tadi mengenai CP shielding ya, kalau ini kan terkait dengan seperti apa nanti kerusakan coatingnya ya. Jadi yang pengertian CP shielding itu kalau dia disbonded ya, coatingnya disbonded tapi CP tidak bisa masuk kan seperti itu. Tapi kalau ternyata kerusakannya bisa benar-benar terlepas dari pipanya seperti itu, ya tidak ada masalah dengan CP. Jadi kalau kayak seperti ini ya lebih baik ada semacam survei inspeksi visualnya seperti apa nanti kerusakan coatingnya. Seperti itu. Jadi dipastikan dulu Pak Ahmad ya coating damage mechanism-nya itu seperti apa gitu ya. Betul. Ya jadi ini saya tambahkan yang tidak diinginkan di CP itu ya. Jadi kalau CP system melihat coating system itu kalau coatingnya fail tapi dia tidak terlepas dari si steelnya, steel substratnya. Seperti kalau misalkan blister gitu ya. Ya itu agak susah CP itu untuk masuk. Tapi kalau dia benar-benar membentuk holiday itu yang diinginkan oleh CP sebetulnya. Betul. Jadi kalau ada holiday ada celah ya CP bisa masuk gitu ya. Iya, seperti itu. Dan nggak ada celah, mereka juga gara-gara temperaturnya naik, lepas adhesion antara CTE sama si pipe-nya, ya jadi shielding gitu ya Pak Ahmad ya? Ya mesti lebih diverifikasi lagi lah ya? Iya, dielaborasi lebih detail hal seperti itu. Oke, Mas Andri, next siapa? Mungkin saya bisa tambahin ya untuk yang pertanyaan ini, karena di sini ada concrete buoyancy, ada concrete weight biasanya ya. Jadi dia selama konkretnya dia masih intact, masih masih kuat, biasanya sih coatingnya nggak akan rusak. Jarang lah kita temuin coatingnya rusak kalau si konkretnya itu masih bagus. Nah biasanya kerusakannya itu akan terjadi di field joint-nya. Field joint-nya ini karena dia material yang biasanya beda dengan coating keseluruhan. Nah biasanya paling lemah mungkin posisinya di situ. Nah kalau tadi pertanyaannya adalah kalau dia temperaturnya lebih tinggi, apa yang bisa kita lakukan? Kita nggak mungkin attach si anode ke pipa karena sacrificial anode aluminium atau zinc itu mereka punya limitation di temperatur. Jadi kalau temperaturnya lebih tinggi dari temperatur operatingnya si aluminium anode atau zinc anode ini harus kita jauhkan dari si pipeline. Nah itu dulu pernah kita lakukan di yang mereka punya temperatur tinggi. Jadi anodnya itu kita bilang kita taruh di dalam slab. Jadi dia taruh di tempat lain dengan perhitungan jarak bahwa dia nggak akan kena pengaruh panas dari si pipanya. Jadi itu anodnya kita taruh di sisinya pipa lah.
beberapa meter. Jadi desainnya slide anode gitu ya Pak Wahyu ya? Ya, anode-nya kita taruh di tempat lain, nanti dia disambungkan dengan kabel, nah itu dia bisa proteksi. Itu sih biasanya yang kita lakukan kalau memang dia temperaturnya nggak memungkinkan untuk naruh anode baru di tempat itu. Atau karena tadi temperaturnya lebih tinggi. Betul Pak, terima kasih. Betul, rencananya ingin desain slide anode retrofit. Terus juga untuk visual inspection karena ini di konkret, jadi agak susah untuk menjustify keadaan coating yang sekarang gitu, meskipun sudah ada inspeksinya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Ahmad dan Pak Wahyu atas jawabannya. Mas Andri, mungkin pertanyaan terakhir siapa? Oke, terakhir ya. Ini ada pertanyaan cukup menarik semua nih. Jadi kita mohon maaf kita nggak bisa tampilkan. Tapi yang menarik mungkin dari Pak Javier, mungkin bisa di unmute Pak. Halo, Pak Javier, apakah online? Mas, silakan. Saya Javier, ini lagi pakai bareng sama teman saya. Saya ada pertanyaan terkait existing facility pipeline kita. Dia akan crossing dengan pipa baru. Nah, terkait CP, hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan? CP mereka yang baru nanti akan mempengaruhi existing pipeline kita. Seperti itu sih pertanyaan dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi kriteria CP yang diperhatikan baik kedua belah pihak lah ya Pak Javier ya. Iya Pak, betul seperti itu. Oke, silakan Pak Ahmad dan Pak Wahyu. Ya baik, untuk kasus pipe crossing ya, idealnya itu nanti ada semacam jarak tertentu ya antara pipa baru dengan pipa existing. Jadi concernnya supaya nanti tidak terjadi interferensi antara kedua pipa tersebut. Jadi kalau masih dalam tahap perencanaan desain seterusnya itu bisa dimasukkan bahwa harus ada jarak tertentu. Saya lupa ada beberapa standar yang menyebutkan kalau nggak salah minimum 1,2 meter ya idealnya. Nah, kemudian dari sisi CP bisa juga ditambahkan semacam isolator pad di antara kedua pipa tersebut. Kalau yang simpel, yang sederhananya biasa ditambahkan dimasukkan sandbag, karung pasir di situ. Itu juga sangat berguna untuk mencegah terjadinya interferensi antara kedua pipa. Nah, di sisi desain CP ada baiknya ditambahkan monitoring facilities di titik crossing tersebut. Jadi kita bisa pasang di situ ada permanent reference electrode, kemudian kupon dan ada test point nanti. Jadi kupon dan permanent reference electrode-nya dipasang di antara pipa yang crossing tersebut. Kemudian disediakan test point di atasnya. Jadi kita bisa monitor kondisi pipe crossing tersebut baik dari nanti setelah kedua pipa tersebut diproteksi dengan CP, kita bisa monitor juga kondisi dari lokasi crossing tersebut. Mungkin seperti itu dari saya. Pak Wahyu mungkin ada tambahan? Ya, sama sih. Jadi memang karena yang ini beda owner ya. Kalau satu owner sih nggak masalah. Yeah. Kalau beda owner, dia yang mau crossing, dia di regulasinya juga ada, kalau saya nggak salah di NES itu dia harus lapor dulu sama yang punya pipa, yang punya jalur existing. Namanya di sini Pak Javier yang punya pipa yang udah ditanam duluan, udah dipasangin katodik juga. Nah, nanti yang lain yang mau masuk itu mereka harus minta izin dulu. Kalau umpamanya yang punya ROW ini boleh untuk crossing, nah yang punya ROW ini yang tentuin syaratnya. Harus tanam tadi Pak Ahmad bilang harus 1,2 meter di bawah pipa yang existing. Kemudian mereka harus pasang untuk interference mitigation-nya. Mereka harus ini. Jadi yang punya pipa yang lebih dulu lah yang punya aturan. Kalau mereka nggak mau ngikutin aturan itu, ya Anda silahkan cari jalan lain untuk memutar gitu kalau pada intinya. Tapi bisa dijembatani bahwa mereka bisa bicara baik. Jadi kalau kondisinya ini diterima, mereka akan pasang, dan pada saat mereka pasang, yang owner yang punya pipa lebih lama itu
mereka akan diundang. Ini loh benar, mereka pasang 1,2 meter di bawah pipa yang existing. Kemudian mereka udah juga pasang tadi shieldingnya, mereka pasang untuk mitigation interference-nya. Jadi memang yang mau crossing itulah yang mereka yang harus minta izin, kemudian syarat apa yang diminta itu yang mereka harus lakuin. Jadi kalau enggak nanti di beberapa case mereka crossing karena ya mungkin nggak ada pembicaraan, kemudian ternyata sistem CP-nya yang baru ini mereka nggak jalan, mereka akhirnya karena di posisi crossing akhirnya collect current, tapi kemudian di satu tempat mereka discharge, mereka juga yang sebenarnya yang rugi karena ada kemungkinan pipanya bocor di discharge point. Nah itu yang juga harus dicegah. Jadi ya pembicaraan antara dua perusahaan inilah harus yang ini. Jadi tadi memang kita harus tentuin syaratnya, kemudian kita pasang test point tadi dengan untuk mitigasi. Jadi kalau umpamanya ada sesuatu nanti mungkin bisa di-adjust di test point atau di junction box-nya supaya si yang baru ini tidak mengganggu sistem yang lama, atau yang lama juga nggak mengganggu sistem yang baru. Itu sih tambahan itu ya. Sudah lama. Ya, terima kasih, kita udah di penghujung waktu. Saya ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu, rekan-rekan yang belum mengisi form absensi, silakan diisi form absensinya. Lalu jika ada yang berminat untuk mendapatkan e-certificate of attendance, silakan juga mengisi form registrasi yang akan disirkulasikan oleh Mas Garda. Oke, next agenda Mas Andri. Next agenda, berhubung kita dari penghujung acara udah lewat malah nih. Jadi terima kasih banyak atas semua partisipasi teman-teman, terutama kepada narasumber. Kita akan closing dengan Pak Chairman lagi, Pak Chairman NES Indonesia. Silakan Pak Rizal untuk closing. Halo? Wah. Halo, Pak Rizal. Sepertinya koneksi Pak Rizal bermasalah ini, mungkin karena kondisi cuaca di luar. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kontribusinya dari Pak Wahyu dan Pak Ahmad Muntohar, bisa sharing ke kita semua sehingga mengenhance knowledge kita di cathodic protection design. Terima kasih banyak, dan terima kasih banyak juga untuk peserta partisipan yang sudah mau meluangkan waktu hadir di event Bintaro, Bincang Santai Korosi di bulan ini. Dan Mas Andri, ada pesan tambahan? Dari saya sih nggak ada, selain terima kasih banyak atas antusiasmenya. Kita yang mohon maaf karena nggak semua pertanyaan, walaupun sangat-sangat menarik semua ya, kita nggak punya waktu yang cukup untuk menjawab. Iya, untuk pertanyaan yang belum terjawab, saya akan usaha untuk menanyakannya ke narasumber. Mudah-mudahan beliau memiliki waktu ekstra untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab di sesi ini. Mohon maaf atas kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja dalam menyelenggarakan event ini. Terima kasih, sampai jumpa di next event NES Indonesia section berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore teman-teman semua. Dan tolong diisi absennya kalau ada waktu ya. Salam sehat. Thank you Pak Ahmad.